Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widya Novi Anggadewi, dosen program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas IFET Semarang dengan NIDN 0603117902. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus dengan bobot 3 SKS. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIE, yaitu delivery. Di sini saya menjelaskan perkuliahan yang saya akan ampu. Interaction, yaitu menjelaskan bagaimana saya menjalin proses belajar mengajar pada mahasiswa. Dan assessment, di sini saya menjelaskan penilaian mahasiswa secara objektif. Deskripsi mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang hakikat konseling krisis dan populasi khusus, prinsip-prinsip konseling krisis dan populasi khusus, serta kepribadian potensi krisis. Krisis depresi, krisis niat bunuh diri, dan krisis kematian atau berpenyakit kronis. Krisis anak bermasalah dan krisis masa transisi pada remaja. Krisis transisi hidup dan krisis perceraian. Proses intervensi krisis, bagaimana peran konselor dan tekniknya, populasi konseling yang spesifik untuk pecandu alkohol dan narkoba, konseling korban penganiayaan, dan konseling penyandang cacat. Kemampuan akhir yang akan dicapai dalam mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang berbagai jenis populasi khusus dan permasalahan yang dialami, serta macam-macam jenis masalah yang masuk kategori krisis, dan strategi mengatasi krisis dengan berbagai pendekatan. Untuk materi pembelajaran diawali dengan kontrak dan pengantar perkuliahan. Adapun bahan kajian intinya sebagai berikut. Yang pertama, hakikat konseling krisis dan populasi khusus. Yang kedua, prinsip-prinsip konseling krisis dan populasi khusus serta kepribadian potensi krisis. Yang ketiga, krisis depresi, krisis niat bunuh diri, dan krisis kematian. Yang keempat, krisis anak bermasalah dan krisis pada masa transisi remaja. Yang kelima, krisis transisi hidup dan krisis perceraian. Yang keenam, proses intervensi krisis, bagaimana peran konselor dan tekniknya. Yang ketujuh, populasi konseling yang spesifik, yaitu pecandu alkohol dan narkoba, konseling korban penganiayaan, dan konseling penyandang cacat. Saya menggunakan buku referensi karya saya sendiri yang berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu Ibu Dr. Anda Banun Sri Haksasi MPD, dengan judul buku Konseling Krisis dan Traumatis. Yang kedua, saya menggunakan bukunya Glading, yaitu Konseling Profesi yang Menyeluruh. Yang ketiga, menggunakan bukunya Wright, Konseling Krisis Membantu Orang dalam Krisis dan Stres. Selain buku-buku tadi, saya juga memberikan artikel-artikel penelitian agar mahasiswa terbiasa menerima perkembangan keilmuan, tentunya di materi konseling krisis dan populasi khusus. Itu aspek delivery yang ada dalam mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus. Interaksi dengan mahasiswa pada mata kuliah ini saya menggunakan sinkronus maupun asinkronus, ya, berbasis pada prinsip pendekatan student center learning, dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan beberapa pertanyaan. Mahasiswa dituntut untuk bisa berpikir dan bisa menyampaikan pendapatnya. Membagi dalam kelompok dan diberikan beberapa proyek secara real. Untuk metode asinkronus melalui LMS Universitas IFET dan juga menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Selanjutnya dengan blended learning. Seluruh materi perkuliahan, tugas, diskusi sampai UTS dan UAS dapat diakses melalui laman pjj.ifet.ac.id.
Interaksi dosen dan mahasiswa menjadi poin utama dalam perkuliahan ini, sesuai dengan semangat kurikulum MBKM di mana pendekatan output based education itu menuntut peran aktif mahasiswa di mana bisa diimplementasikan dalam aktivitas diskusi dan presentasi. Demikian aspek interaksi yang saya berikan pada mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus. Untuk selanjutnya, aspek assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian pada mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Biasanya saya sampaikan saat kontrak perkuliahan dan diupload dalam LMS. Untuk bobot penilaian, saya menilai beberapa komponen, yaitu bobot ujian tengah semester 30%, bobot ujian akhir semester 40%, bobot pop quiz dan tugas-tugas 20%, bobot kehadiran dan keaktifan 10%. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan rekaman proses perkuliahan dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk mahasiswa semester 5. Ya, kita bertemu dalam mata kuliah konseling krisis dan populasi khusus. Nah, ini pertemuan pertama untuk konseling krisis dan populasi khusus. RPS dan kontrak perkuliahan sudah bisa dilihat di laman LMS masing-masing. Bisa dibaca apa saja yang harus dipelajari, buku apa yang dipakai, terus tugas apa yang harus dikerjakan, sampai bagaimana untuk penilaian yang diharapkan pada perkuliahan konseling krisis dan populasi khusus ini. Saya lihat semua mahasiswa sudah bergabung dalam perkuliahan, berarti Bu Novi sudah bisa langsung memulai untuk perkuliahan pagi ini. Akan saya share screen dulu. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya. Konseling krisis dan populasi khusus. Kalian pasti tahu apa itu arti konseling ya. Apa itu arti konseling, dan sekarang pertanyaan saya, apakah krisis itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Mbak Alvina. Dalam arti yang sempit, biasanya krisis disebut juga peristiwa yang genting atau harus segera ditangani. Oh ya, baik. Krisis adalah, ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan yang berbahaya, ya, bisa juga keadaan genting, kemelut, tadi disampaikan Mbak Alvina, keadaan genting, ya, dengan suram dalam berbagai hal seperti ekonomi dan moral. Di sini ada lagi pengertian dari Gildart, ya. Apa itu Gildart bilang? Situasi-situasi dengan risiko tinggi, krisis timbul sewaktu atau setelah sesuatu peristiwa terjadi secara mendadak sehingga merubah persepsi partisipan tentang keamanan dan tatanan dunia. Nah, selanjutnya ada salah satu teori lagi yang bisa diketahui bahwa apa itu krisis. Ya. Menurut Thomson, krisis adalah situasi keadaan kacau yang merupakan variasi dari ketertekanan, stres yang dialami individu, di mana individu menjadi disorganisasi dan tidak dapat berfungsi secara efektif. Sekarang kita tahu selanjutnya apa itu unsur-unsur krisis ya. Tadi sudah diketahui apa itu krisis, yaitu keadaan genting kemelut yang ada dalam diri sehingga bisa menimbulkan stres gitu ya dalam diri seseorang dalam keadaan apapun ya. Sekarang kalau unsur-unsur krisis bisa dilihat di situ ada beberapa ya. Yang pertama, kejadian yang penuh resiko. Contohnya istri muda yang harus menunda kehamilan demi karir yang baru akan dicapainya. Yang kedua, keadaan rentan, kondisi rentan seseorang yang berbeda. Jadi di sini kalau ada yang cepat krisis, ada yang tidak cepat krisis, itu kenapa?
Karena kondisi rentan seseorang itu berbeda. Ada yang walaupun nilai skor tertinggal masih tetap aman, Mas Toti, tetapi ada ketinggalan 1 angka, itu sudah menjadi beban untuk dirinya. Begitu juga dengan keadaan krisis yang lainnya. Ya. Dari 2 ini dulu, kejadian yang penuh resiko dan keadaan rentan. Ada nggak yang ingin memberi contoh lagi? Kejadian yang penuh resiko, kira-kira apa? Mungkin saya bisa menjawab. Ya, silakan. Ketika tiba-tiba seorang ayah mengalami PHK. Nah, ya. Kejadian itu akhirnya berdampak bagaimana ke depannya ketika sang ayah terkena korban PHK ya. Tentunya resikonya nanti kalau tidak bisa menafkahi keluarga lagi, seperti itu. Baik ya. Kalau keadaan rentan, ada juga Mbak Alvina yang sudah kena PHK masih tetap, saya masih bisa, saya harus buka bisnis yang lain. Saya tidak boleh genting, pikiran saya nggak boleh kalut. Nah, itu bisa berbeda ya. Ya, terus selanjutnya ini ada faktor yang menimbulkan krisis tersebut. Jadi faktor terakhir yang ditambahkan dengan faktor lain ya, selain tadi kena PHK, nanti kena dampak apa lagi. Nah, itu akan semakin menimbulkan krisis yang lebih lagi. Ya. Akhirnya yang terakhir ini unsurnya ada keadaan krisis yang aktif. Semakin nampak lagi stres yang nampak ya, semakin ada gejala stres yang nampak, semakin panik lagi, takut gagal, dan akhirnya efisiensi dari kerja atau kinerja menjadi menurun. Ya, sekarang bahaya dan nilai krisis. Jenis-jenis bahaya stres. Menaikkan tingkat stres, tentu ya, kalau kita kena krisis, tentu kita akan semakin meningkat tingkat stres kita. Terus keadaan krisis perlu penanganan yang cepat dan tepat, bisa merusak emosi dan aspek psikologis lainnya. Itu bahayanya. Kita tambah stres, kita akhirnya perlu penanganan cepat, dan kita tentunya akan menjadi labil ya secara emosi serta aspek psikologis yang lainnya. Tetapi lihat, selain itu, selain bahayanya tadi, krisis ini juga ada nilainya. Nilainya apa? Akan membuat semakin kuat individu itu, seseorang itu. Ya, ini akan membuat dia menjadi kesempatan menjadi berubah dari kemarin yang mungkin gampang labil, ya kan? Dan krisis dapat menjadi katalisator ya untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Kalau kita sudah kena krisis, akhirnya saya harus bagaimana? Ketika orang tua saya kena korban PHK, saya sebagai anak saya harus membantu apa? Jangan ikut krisis. Ketika Bapak sudah krisis, berarti saya harus bagaimana? Dan di sini merupakan waktu yang baik untuk melupakan apa yang telah terjadi dan silakan memulai suatu penyegaran yang baru. Kalau dilihat dari nilai krisis ini, berarti positifnya ada ya kalau kita setelah kena krisis ya. Ada jenis-jenis krisis ya. Yang pertama bencana alam, kecelakaan, sakit kronis gitu ya. Terus ada emosi yang terganggu, hubungan sosial, hubungan yang tak berfungsi, terus krisis perkembangan termasuk krisis perkembangan ini, krisis dampak perceraian itu juga termasuk dalam krisis perkembangan. Untuk penyebab krisis tidak dapat meraih hal-hal yang diharapkan tentu, terus mengalami kesulitan ya, dan akhirnya bisa kehilangan seseorang yang dicintai. Kalau krisis yang ada di sini bencana alam, kecelakaan, sakit, penyakit, emosi yang terganggu, hubungan sosial. Kalau biasanya mahasiswa di sini jenis krisisnya apa ya? Emosi yang terganggu gitu. Emosi yang terganggu. Akibat dari apa, Mbak Melina? Mungkin terlalu banyaknya tekanan dari kegiatan yang numpuk gitu, Bu. Iya, betul sekali. Akhirnya emosi menjadi terganggu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak bisa untuk mengatur waktu, ya kan? Time management waktunya kurang, seperti itu. Hubungan sosial pun bisa menjadi terganggu ya, Mbak Mel?
Ya, bagus. Kalau tadi Mbak Melina biasanya emosi yang terganggu karena adanya beban tugas, berarti bisa ya Mbak ya, karena di sini bisa jadi akhirnya ya kita tidak dapat meraih hal yang diharapkan. Karena tadi kegiatannya banyak, akhirnya tumpang tindih, yang harus prioritas mana menjadi nggak jelas. Bisa jadi, yang tadi Bu Nur bilang bisa jadi tidak meraih hal-hal yang diharapkan seperti itu. Reaksi umum untuk krisis biasanya kita menjadi hilang percaya diri, emosi menjadi beku, gangguan tidur, suka marah, suasana hati yang buruk, terus menjadi tidak peka, tidak mempunyai harapan, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kita mengisolasi diri. Kalau dari 9 hal ini sudah ada dalam diri kalian, berarti termasuk sudah mengalami krisis. Ya, susah tidur Bu, saya nggak bisa tidur. Kalau malam sudah tengah malam aja saya nggak ngantuk. Nah, terus apalagi? Saya suka sekarang jadi malas keluar rumah. Saya suka menyendiri. Saya malas bergabung dengan teman-teman. Hawanya marah. Nah, itu biasanya sudah muncul reaksi umum krisis di situ. Siap-siap ya, siap-siap. Saya harus bagaimana untuk mengendalikan itu menjadi seorang calon konselor, ya kan? Yang akhirnya membantu kliennya seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam krisis di sini sebenarnya kalau orang sudah kena krisis, dia itu menginginkan orang yang bisa kuat untuk melindunginya, ya. Terus dia membutuhkan orang yang bisa menolong agar dia bisa berhubungan dengan kenyataan bahwa ini kamu sedang mengalami ini. Berarti saya harus membantu seperti apa? Dan ingat, klien itu pun membutuhkan kasih gitu loh. Ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin dikasihi. Dan klien juga membutuhkan konselor yang siap dihubungi dengan rasa aman. Ya. Jadi kalau konselor di sini, calon konselor itu siap ya, kalau nanti tahu-tahu dapat telepon dari klien ingin bantuan karena sedang mengalami krisis. Klien membutuhkan informasi dan motivasi karena apa? Karena dia kan sudah tidak bisa berpikir secara logis, mudah emosional, sehingga banyak sekali dibutuhkan informasi dan motivasi dalam dirinya. Ya, paham? Bisa nggak ya kira-kira calon konselor untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam krisis ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Insya Allah bisa ya. Nah. Sebenarnya dalam tahap krisis itu kita pasti terjadi 4 hal ini. Fase pertama yaitu pengaruh. Faktor ini, pengaruh ini, fase pertama ini, tentu karena apa? Karena kita terkena krisis, akhirnya pengaruhnya menjadi apa? Menjadi kemampuan berpikir kurang, menjadi lemah, letih, lesu, tidak jelas, diajak ngomong sama temannya nggak nyambung, ada pengaruhnya. Betul? Kalau seandainya itu terjadi, siap-siap, sudah ada di fase pertama. Kemampuan berpikir berkurang, menjadi lesu, berarti saya termasuk sudah masuk dalam fase 1 tahap krisis. Yang kedua, fase penarikan diri atau kebingungan. Dalam hal ini apa? Mengalami tingkat emosi dan kemunduran. Ya, fase kedua. Tadi sudah mengalami kurang mampu berpikir, sekarang menjadi menarik diri atau bingung. Mengalami tingkat emosi, kemunduran. Ya, mengalami tingkat emosi dan kemunduran. Ya, menjadi tidak efektif dalam semua kegiatan yang dilakukan. Fase ketiga dalam bentuk penyesuaian diri. Ini sebenarnya fase ketiga ini sudah tahu. Ya, karena saya sedang mengalami krisis, saya sudah mempunyai kemampuan berpikir yang kurang, menjadi lesu, terus menarik diri, bingung, kemunduran tadi ya. Fase ketiga itu sudah penyesuaian diri. Apa? Melepaskan apa yang hilang. Dan sekarang mencari sesuatu yang baru. Nah, kalau krisisnya mendalam,
belum sampai ke fase 4 ini, pembangunan kembali dan perdamaian, tentu belum selesai krisisnya. Karena di fase 4 itu sudah bisa membuat sesuatu yang logis dan mempunyai inisiatif untuk maju. Kalau sudah merasa mengalami kemunduran, jangan tambah mundur lagi. Tetapi carilah sesuatu yang baru untuk melepaskan apa yang hilang. Setelah itu, silakan bangun kembali relasi yang baru. Seandainya kemarin kehilangan yang dicintainya, mulailah untuk membangun kembali. Mencari yang baru untuk apa? Ya, pergi dari krisis itu ya tentunya ya. Ya. Bisa nggak kira-kira untuk melewati ini? Harus tahap 1 keok, ya kan? Lemah letih lesu, terus nanti nggak sampai ke tahap 4, akhirnya krisis nggak akan berakhir, gitu ya. Yang sedang krisis pagi ini, semoga menjadi paham, ternyata saya ada di fase 2. Oke lah, besok saya harus bisa menyesuaikan diri. Ya, dengan keadaan yang kemarin, saya akan bangkit, saya akan mencari sesuatu yang baru. Nah, dan itu fase keempat sudah mulai berjalan, ya. Sekarang kita lihat tentang konseling populasi khusus. Ya, konseling populasi khusus, ada yang tahu apa itu populasi khusus? Jangan Mbak Alvina melulu loh ini. Mahasiswanya masih banyak. Populasi khusus tuh kayak perbedaan jumlah gender juga ya Bu? Bisa. Mbak Alvina boleh Mbak Alvina. Terus jangan langsung berhenti mematikan mic. Seperti apa Mbak? Lansia gitu Bu. Itu ini Mbak termasuk Putri ya? populasi khusus. Lansia. Ya bisa, lansia Ya. bisa. Iya. Ya. Terus apa lagi? Kalau LGBT gitu Bu. Bisa. Bisa Mbak. Selanjutnya ada lagi. Transgender juga gitu Bu. Ya, LGBT kan lesbian, gay, transgender. Terus ada lagi? ODGJ termasuk enggak, Bu? Bisa. ODGJ bisa. Paham ya berarti ya? Apa itu populasi khusus? Paham. Ya. Ya. Ya, di sini populasi khusus, konseling populasi khusus itu suatu bidang ilmu ya yang di sini akan mengkaji cara-cara membantu individu-individu yang tergolong dalam populasi khusus, special population tadi sudah disebutkan ya, untuk mencapai tujuan personal, sosial, psikologis dan vokasionalnya. Jadi di sini konselingnya itu tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa mencapai tujuan personal, sosial, psikologis dan vokasionalnya. Untuk mata kuliah ini, tadi sudah disebutkan macam-macam itu tadi ya. Tetapi di sini nanti saya lebih ke ini, sasaran untuk konselornya bisa di sini ya, coba dilihat. Anak-anak jalanan, wanita tunasusila, anak broken home, traumatik, penyandang HIV AIDS, pecandu alkohol atau narkoba, penyandang cacat, dan korban penganiayaan. Nah, seperti itu. Peran konselor apa? Di sini silahkan kita sebagai seorang konselor bisa membantu klien atau individu yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya melalui proses hubungan pribadi, ya, sehingga klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah yang dihadapinya atau yang dialaminya. Sehingga klien atau konselor itu bisa mengatasi sebaik mungkin. Bisa tidak untuk melakukan peran konselor ini? Sebagai seorang calon konselor? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah. Insya Allah. Bisa Bu. Jadi kita itu tugasnya yang membantu klien itu untuk masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam populasi khusus itu tentu ada yang merasa ngeri, aduh kalau saya ketemu dengan korban penganiayaan bagaimana ya, saya mudah terharu. Atau nanti kalau saya nangis bagaimana karena saya mudah terharu. Seorang konselor harus bisa menahan simpatinya tetapi tetap memberikan empatinya, ya.
Kenapa? Agar apa? Agar masalah yang dihadapi klien itu kita bisa mengatasi sebaik-baiknya dan konseling bisa berjalan secara efektif. Kalau dengan simpati tentunya nanti sudah berbeda. Kalau empati ya tidak ikut nangis tapi merasakan apa yang klien rasakan. Sehingga klien bisa menghadapi masalah-masalahnya itu dengan mudah dibantu oleh seorang konselor yang efektif tadi. Ada pertanyaan sebelum kita menuju tugas di pertemuan selanjutnya? Silakan. Bu. Silakan Mas Toti. Bu, kalau kita menghadapi krisis itu kan cara menyembuhnya kan juga punya trauma sendiri kan, Bu. Ya. Itu kan traumanya pun juga nggak bakalan kayak ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, sedangkan yang lama itu, Bu. Trauma yang lama. Ya. Karena jadi memperbaiki dirinya kan jadi agak susah gitu tuh, Bu. Iya. Betul, Mas. Ketika seseorang mengalami kondisi traumatis, itu akan berbeda. Konselornya pun harus bagaimana menggunakan teknik yang tepat untuk klien yang mengalami kondisi traumatis. Ya, tahapan-tahapan konselingnya bisa dilihat di bukunya Bu Novi. Ya, Bu Novi ini kan ada traumatisnya. Nah, ini bisa dilihat Mas Tati di halaman terakhir itu langkah-langkah untuk mengalami pembinaan ya, untuk pembinaan dalam prosedur konseling bagi penderita traumatis kognitif behavioral, karena lebih ke apa, dia harus berpikir secara logis gitu ya, bahwa ini trauma yang harus saya segera hilangkan. Kalau memang trauma itu ada, susah memang ya, karena apa? Ketika kita melihat sesuatu, akhirnya kita akan termemori lagi, akhirnya teringat lagi. Nah, seperti minimal diharapkan menghindari ketika hal itu mau terjadi, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti melihat lagi keadaan ini atau apa ya, berusaha untuk mencegah dari dalam diri sendiri. Klien diupayakan ketika ini nanti akan terjadi seperti ini harus bertahan kuat sehingga tidak terjadi trauma, tidak teringat kembali trauma yang kemarin. Jadi jangan sampai terulang kembali keadaan traumatisnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Toti untuk pertanyaannya. Ini untuk tugas minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, silakan nanti dibuat 3 kelompok melakukan observasi di lingkungan sekitar Anda. Terus melakukan diskusi. Kenapa seseorang itu bisa menjadi krisis? Apa yang melatar belakangi krisis tersebut? Faktor penyebabnya apa? Nah, ternyata faktor penyebabnya ini ya, setelah hasil observasi. Kalau sudah diketahui latar belakang penyebab krisis, kita akan tahu jalan keluarnya apa. Jangan sampai kita nggak tahu latar belakangnya, terus tahu-tahu kita memberikan konseling. Ya, kita harus tahu dulu latar belakang krisisnya sehingga tepat layanan pendekatan apa yang akan kita lakukan pada klien krisis tersebut. Paham ya? Paham. Bu Novi. Nah, terima kasih untuk pertemuan pagi ini saya akhiri ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tanya jawab. Tadi ada pertanyaan dari Bu Novi, bisa dijawab dengan baik. Terus ada yang mau bertanya, tingkatkan untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Saya akhiri, silakan membagi menjadi 3 kelompok diskusi. Kita akan bahas minggu depan hasil diskusinya apa ya. Cukup, terima kasih. Iya, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Demikian PDD UKT PT saya dalam Tridharma bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.